Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4471. Hari-hari ini. Itu tidak berarti bahwa Anda mengenal mereka. Dan mereka akan menjadi koneksi Anda. Tidak peduli seberapa sombong kamu. Tidak peduli seberapa kuat kamu. Kamu bukan harimau. Rubah akan selalu menjadi rubah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Jika Anda benar-benar sebaik itu, mengapa Anda tidak memberi Mandy bisnis? Mengapa Anda tidak membelikan Mandy sebuah villa Teluk Huilong? Jelas. Bibi Zamora menelepon ketika dia berada di Lilian Yates. Dia harus menamparkan wajahnya dengan liar. Jadi Lilian Yates menjadi semakin tidak bahagia. Lihat Danilo Hoffman lagi. Orang bisa keluar dari kantor polisi hanya dengan satu panggilan telepon. Satu wajah bisa membawa puluhan juta bisnis ke Mandy. Memikirkan Harvey York tidak hanya berani memeras Danilo Hoffman, tetapi juga membuat Danilo Hoffman masuk setelah tiba di kantor polisi. Lilian Yates merasa sangat tertekan. Lagi pula, itulah calon menantu yang dia cari. Bagaimana dia bisa menderita kejahatan seperti itu? Sebuah villa di Teluk Huilong. Harvey York berkata ringan. Saya memberikannya. Teluk Huilong nomor 1. Tetapi Mandy tidak menginginkannya. Haha. Teluk Huilong no. 1. Yang bernilai 1 miliar. Lilian Yates tertegun sejenak. Lalu mencibir. Jika kamu mengatakan kamu gemuk, apakah kamu masih bernafas? Hanya karena kamu mampu membeli villa 1 miliar dolar. Aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Vitor Zuazo dan Lina Stobe juga mencemooh Harvey York. Saya tidak melihat betapa sombongnya menantu dari rumah ke rumah ini. Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa kesombongan itu begitu kuat. Ketika dia membuka mulutnya, dia 1 miliar yuan. Dan ketika dia menutup mulutnya, dia adalah Huilong Beino. 1. Wajah cantik Mandy Zimmer sedikit tenggelam. Bu, jangan bilang. Oke, cukup. Pada saat ini, Simon Zimmer melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berdiri untuk memuluskan permainan. Kalian. Toh kalian adalah keluarga. Jadi apa gunanya berdebat ketika kalian bertemu? Harvey York juga sudah dewasa. Dan Mandy juga sudah dewasa. Kamu seharusnya tidak terlalu terlibat dalam urusan suami dan istri mereka. Oke. Kemarilah. Datang dan ambil sup teratai salju kita yang berusia 1000 tahun. Mari kita melampiaskan api bersama. Vitor Zuazo berjalan ke dapur dan dengan cepat mengeluarkan panci tempayan. Ada banyak obat-obatan berharga di dalam toples. Dan ada bunga lotus salju yang terlihat seperti patung es di atasnya. Memancarkan aroma yang menawan. Dan Vitor Zuazo menyipitkan mata dan membuat beberapa mangkuk sup. 1 untuk setiap orang. Tetapi Harvey York tidak memilikinya. Mandy Zimmer tidak tahan lagi. Dan mendorong bagiannya di depan Harvey York. Kamu meminumnya. Lilian Yates melihat pemandangan ini. Matanya menyipit. Dan dia berkata dengan jijik. Saya memberikan sup ini kepada anjing. Anda bahkan tidak bisa memberikannya kepada menantu Anda. Dia tidak pantas mendapatkannya. Bajingan. Harvey York melihat semangkuk sup di depannya. Mengerutkan kening sejenak. Dan kemudian berkata dengan ringan. Benda ini, kamu tidak bisa meminumnya. Itu akan membunuh orang tidak bisa minum. Akan mati. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar ini. Dan menatap Harvey York dengan terkejut. Mengapa orang ini berbicara seperti ini? Dia terkejut. Apakah ini akan menakuti orang sampai mati? Harvey York berkata dengan ringan. Teratai salju di pegunungan Tian Shan berasal dari tempat yang sangat dingin.
Tetapi sekarang pola Feng Shui rumah kami adalah pola matahari yang ekstrim. Hal-hal yang awalnya baik telah ditinggalkan di ruangan ini untuk waktu yang lama. Dan mereka akan menjadi jengkel, positif. Yin dan yang bercampur. Dan itu telah menjadi racun yang aneh, makanlah. Dan tidak butuh 1 menit bagi orang untuk bersendawa. Jadi, lebih baik tidak meminumnya. Harvey York menjelaskan dengan ramah. Dan ada kalimat lain yang dia katakan, tidak mengatakan. Jika Lilian Yates tidak mengubah Feng Shui rumah ini, tidak akan ada masalah. Bab 4472. Yohu. Sepertinya ada yang seperti itu. Bitor Zuazo mencibir. Kamu secara langsung mengatakan bahwa teratai salju Tianshan itu palsu. Aku mungkin percaya kejahatanmu. Kamu juga mengatakan bahwa kamu sangat negatif dan positif. Dan kamu adalah ahli Feng Shui. Sebenarnya, kamu tahu bola. Benda ini dikirim oleh Danilo Hoffman dan Master Hoffman. Bagaimana mungkin ada masalah? Dia bernilai miliaran. Dan dia adalah pelamar fanatik Mandy. Bagaimana dia bisa membunuh Mandy? Tolong gunakan otakmu. Benarkah? Lina Stobe juga mencibir. Ibu dan ayah. Kamu benar-benar menantu yang menarik. Untuk menarik perhatianmu, kamu bisa mengatakan apa saja. Lilian Yates melingkarkan lengannya di dada. Mencibir. Dan menatap Harvey York dengan mata penuh penghinaan dan penghinaan. Seorang pria yang belum pernah melihat dunia. Jangan katakan Feng Shui bukan Feng Shui. Saya khawatir dia bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata Feng Shui. Jadi dia hanya berbicara omong kosong di sini. Itu hanya lucu. Bukan. Harvey York sedikit mengernyit. Melirik Mandy Zimmer. Dan berkata, Danilo Hoffman yang mengirimnya. Mandy Zimmer tertegun sejenak. Tetapi mengangguk dan berkata, Yah. Setelah dia keluar dari kantor polisi, dia datang untuk duduk di rumah sebentar. Dan kemudian dia meninggalkan banyak hadiah dan pergi. Saya masih memiliki kerja sama bisnis dengannya. Jadi beberapa hal sulit untuk ditolak. Harvey York sedikit mengangguk ketika dia mendengar penjelasan Mandy Zimmer. Tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Oke. Harvey York. Jangan bicara omong kosong di sini. Aku belum pernah melihat dunia. Dan jika kamu ingin menyesap sup tonik yang disiapkan oleh orang tuamu, minum saja. Bitor Zuazo mencibir lagi dan lagi. Jangan katakan apa-apa hanya untuk menyesap. Mandy Zimmer juga sedikit mengangguk dan berkata, Harvey York, mengapa kamu tidak minum beberapa teguk saja? Ini sangat enak. Itu benar-benar membunuh orang. Harvey York memandang Mandy Zimmer dengan serius. Dia tidak peduli apakah orang lain minum atau tidak. Tapi dia benar-benar tidak bisa membiarkan Mandy Zimmer menderita. Jadi dia mengambil mangkuk dari tangannya dan menuangkan semuanya ke wastafel. Mandy Zimmer tertegun sejenak. Harvey York. Ini, bajingan. Lilian Yates tidak bisa menahan diri lagi. Dia membanting meja. Dan seluruh tubuhnya melompat. Apakah kamu tahu berapa harga mangkuk ini? Kamu buang-buang uang. Itu buang-buang uang. Mandy. Biarkan bajingan ini menyingkir. Keluar sekarang. Jika kamu tidak membiarkannya keluar, jangan kenali aku seperti ini. Bu. Lilian Yates menemukan kesempatan untuk meledak pada saat ini. Dia awalnya ingin menyapu Harvey York keluar dari rumah. Sekarang Harvey York menuangkan sup senilai puluhan ribu yuan. Dia segera mengertakkan gigi. Dan wajah Simon Zimmer juga dingin saat ini. Dia merasa telah memberikan wajah Harvey York. Beraninya dia begitu lancang. Pada saat ini, Lina Stobe yang sedang menonton drama dan minum sup dengan sendok tiba-tiba berteriak. Dan kemudian jatuh ke tanah sambil menutupi perutnya. Ini. Lilian Yates dan Simon Zimmer juga langsung mengubah ekspresi mereka. Dan kemudian terlihat sangat kesakitan. Adapun Bitor Zuazo,
yang sedang minum sup sambil berbicara. Dia jatuh ke tanah. Mulutnya berbusa dan terus-menerus berkedut. Mandy Zimmer melihat pemandangan ini dengan ekspresi bingung. Ibu dan ayah, ada apa denganmu? Ada apa? Aku akan bersendawa. Harvey York tampak acuh tak acuh. Dia sudah lama mengharapkan adegan ini. Aku sudah bilang sejak lama. Benda ini tidak bisa dimakan. Mungkinkah itu keracunan makanan? Mandy Zimmer tertegun sejenak. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan memanggil ambulans. Bab 4473. Ini bukan keracunan makanan. Dokter tidak bisa menyelamatkan mereka. Juga. Sudah terlambat. Harvey York berkata ringan. Dan mengeluarkan kertas kuning dan cinabar yang dibawanya. Siap membantu Lilian Yates dan yang lainnya menyelesaikannya. Mandy Zimmer sedikit terkejut ketika dia melihat tindakannya. Harvey York, apa yang kamu lakukan? Harvey York berkata, gambar jimat. Singkirkan roh jahat. Meskipun dia tidak menyukai Lilian Yates, Simon Zimmer, dan lainnya. Bagaimanapun juga mereka adalah Simon Zimmer. Kerabat Mandy. Jadi dia tidak bisa begitu saja melihat mereka mati di depan matanya. Harvey York, kamu bukan dokter. Jangan main-main. Juga, orang tuamu mungkin keracunan makanan. Apa gunanya menggambar beberapa jimat hantu? Mandy Zimmer mencoba menghentikan Harvey York. Jika Anda punya waktu, mengapa Anda tidak membantu saya membawa mereka ke sofa? Saat berbicara, Mandy Zimmer hendak memutar nomor ambulans. Harvey York mengabaikan Mandy Zimmer, tetapi mencelupkan jarinya ke cinabar dan dengan cepat menggambar di atas kertas kuning dengan gerakan yang sangat terampil. Kemudian dia menyalakan kertas kuning dan melautkannya dalam semangkuk air. Sambil memegang mangkuk, Harvey York membantu Simon Zimmer berdiri. Simon Zimmer tampak ketakutan. Apa yang akan kamu beri aku minum? Jangan main-main. Dia takut Harvey York akan memberinya makan secara acak. Harvey York langsung meremas mulutnya dan menuangkan air ke dalamnya. Aduh, air masuk ke tenggorokannya. Simon Zimmer menggigil. Dan kemudian berjuang untuk muntah beberapa saat. Memuntahkan banyak jus hitam. Harvey York bahkan tidak memandangnya. Tetapi berbalik dan membuka mulut yang lain. Dan menuangkan air ke dalam mangkuk. Setelah beberapa saat, Lilian Yates dan ketiganya juga memuntahkan jus hitam. Dan ekspresi mereka kembali normal. Harvey York menembak tepat waktu. Dan mereka tidak diracuni secara mendalam. Jadi setelah istirahat sejenak, sekelompok orang sedikit pulih. Hanya saja ekspresi semua orang sangat memalukan. Baru saja, mereka mengatakan bahwa Harvey York tidak mengerti dan pura-pura mengerti. Dan mereka hampir mati dalam sekejap mata. Jika Harvey York tidak bertindak tepat waktu, dia akan kehilangan nyawanya. Mandy Zimmer juga menatap Harvey York dengan ekspresi aneh. Dia tahu bahwa Harvey York sedang bermain Feng Shui baru-baru ini. Tetapi dia tidak menyangka Harvey York begitu terampil. Mungkinkah dia menjadi master Feng Shui? Sudah berapa lama? Bagaimana bisa? Hei, tuan muda ketiga ini. Pada saat ini, Lilian Yates menghela nafas sambil minum air. Dia juga memiliki hati yang baik. Hanya saja dia melakukan hal buruk dengan niat baik. Itu bukan salahnya. Bitor Zuazo dan yang lainnya juga mengangguk dan berkata, ya, Danilo Hoffman juga telah ditipu. Dia sangat besar, tuan muda. Saya memiliki banyak hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari saya. Dan tidak dapat dihindari bahwa saya akan ditipu sesekali. Mungkin mereka hanya melihatnya sibuk dan sengaja menjual hal-hal buruk kepadanya. Beberapa orang mengatakan Feng Shui, Yin dan Yang, lucu. Saya paling melihatnya. Itu karena teratai salju Tianshan telah kedaluarsa. Dengan kerjasama Bitor Zuazo dan Lilian Yates, masalah ini segera berubah menjadi masalah besar dan kecil.
Danilo Hoffman telah menjadi anak besar dalam kehidupan sehari-hari. Dan insiden ini telah menjadi kesalahan kelalaian sesaat. Dan dia tidak bisa disalahkan. Senyum sarkastik muncul di sudut mulut Harvey York. Meskipun dia tahu bahwa Lilian Yates selalu tidak menyukai orang miskin dan mencintai orang kaya, dia tidak menyangka akan mencapai titik ini. Tampaknya begitu banyak hal terjadi. Dan itu tidak membuatnya ingat lagi. Namun, dia tidak peduli tentang masalah ini. Tetapi memanfaatkan waktu ini dan berkata dengan ringan, "Bu, ketika Anda baru saja datang ke Jinling, apakah Anda mengundang seorang ahli Feng Shui untuk mengatur ulang rumah?" Bab 4474. Mendengar kata-kata Harvey York, Lilian Yates langsung menjadi waspada dan berkata, "Bagus, Harvey York. Kamu benar-benar bertanya tentang aku." Mandy Zimmer tertegun sejenak. Dan berkata, "Bu, Anda benar-benar percaya." Fisikawan Feng Shui, Simon Zimmer tidak berbicara omong kosong. Dia mendengar implikasi Harvey York. Dan berkata pada saat ini, "Ya, kami telah mengundang Master Feng Shui terkenal Sam Brako untuk datang ke rumah untuk melihat Feng Shui. Itu juga membuat beberapa pengaturan. Dan efeknya bagus. Cabang ke-9 Mandy awalnya dalam bahaya. Tetapi sekarang berkat bantuan Danilo Hoffman, itu diprediksi membaik. Mungkin segera, kita akan berkembang. Berbicara tentang ini, Simon Zimmer tersenyum. Jelas sangat puas dengan Sam. Feng Shui Brako sebelumnya berubah. Harvey York sedikit mengernyit. Melihat sekeliling dan berkata, "Apa sebenarnya yang kamu ubah? Apa yang akan kamu lakukan?" Lilian Yates tampak waspada saat ini. "Harvey York, izinkan saya memberitahu Anda. Anda sudah mendapatkan akta cerai dengan Mandy sekarang. Keluarga kami makmur. Tetapi itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan pikirkan Mandy." Teruslah menghisap darah. Simon Zimmer juga berkata dengan acuh tak acuh. "Kali ini, saya meminta Master untuk mengubah Feng Shui. Tetapi kami membayar 1 juta uang pribadi. Jadi kita akan mendapatkan setengah dari pendapatan ke-9 berikutnya. Karena itu, Simon Zimmer juga pasti bangga. Lagi pula, dialah yang mengangkat masalah Master Feng Shui mengubah Feng Shui." Sejak itu, Mandy Zimmer, yang telah ditipu oleh keluarga Jin di Mordu, tiba-tiba mulai berlari dan menandatangani beberapa pesanan besar satu demi satu. Saya harus mengakui bahwa Master Sam Brako masih memiliki beberapa keterampilan. Harvey York dapat melihat bahwa Lilian Yates dan Simon Zimmer sedikit bersemangat. Tetapi masih sedikit mengernyit. Ibu dan ayah Sam Brako telah diusir dari Jinling oleh orang-orang dari Departemen Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Pedesaan Jinling. Dan Feng Shui-nya, fisikawan Sui, telah dicabut lisensi. Sederhananya, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk membantu orang melihat Feng Shui. Juga, Sam Brako menggunakan metode ekstrim untuk mengubah Feng Shui-nya untuk mencapai hasil langsung. Harvey York berpikir sejenak. Saya pikir yang terbaik adalah mengundang Master Feng Shui lain untuk melihatnya dengan baik. Jika ada yang salah, ubah kembali. Kalau tidak, akan sangat merepotkan jika ada masalah dengan Feng Shui. Juga Feng Shui cukup. Lilian Yates membanting meja pada saat itu. Marah. "Harvey York, apakah kamu pikir kamu akan membakar beberapa lembar kertas kuning? Dan kamu adalah Master Feng Shui. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Karena keluarga kami telah mengubah Feng Shui. Saya tidak tahu seberapa bagus itu. Apakah kamu takut jika kami menjadi kaya? Kamu akan menjadi lebih tidak layak. Mandy, Anda ingin membuat keluarga kami tetap miskin untuk keuntungan kecil Anda sendiri. Apakah kamu masih seseorang? Juga, Sam Brako adalah Master Feng Shui sejati.
Dan putrinya Cecilia Braco juga kapten dari Perumahan Jinling dan Pengembangan Pedesaan dan Perkotaan Jinling. Departemen. Bagaimana mungkin orang seperti dia dicabut lisensinya? Aku memperingatkanmu. Jangan terus berbicara omong kosong. Kalau tidak, masalah ini tidak akan berakhir denganmu. Pada saat ini, Lilian Yates masih memiliki sikap yang lemah. Tetapi ingat bahwa Harvey York sebenarnya berusaha menghambat perkembangannya. Dia segera menjadi penuh momentum. Dan langsung memarahi Harvey York dengan kepala berdarah. Yang mengerikan. Mandy Zimmer juga menarik Harvey York. Harvey York, kamu tidak mengerti situasinya. Katakan saja beberapa kata. Bab 4475. Jelas. Mandy Zimmer mengenal orang tuanya dengan sangat baik. Jika Anda dapat menghasilkan 1 juta untuk mengundang Master Feng Shui ini, itu harus diperkenalkan oleh seseorang yang dapat Anda percayai. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkan 100 yuan. Apalagi 1 juta. Harvey York mengangkat bahu dan berkata, tentu saja saya berharap Feng Shui ini tidak memiliki kekurangan sama sekali. Tapi Anda baru saja melihat konsekuensi dari pola matahari yang ekstrim. Jika bukan karena saya khawatir seluruh keluarga akan berada di sini sekarang. Apakah Anda sudah di jalan? Kotoran. Lilian Yates hampir meledak ketika dia mendengar itu. Kami hanya keracunan makanan. Kamu hanya mengandalkan pola Feng Shui. Jika Anda bersikeras bahwa ada sesuatu yang salah dengan Biro Feng Shui kami, maka Anda dapat menunjukkan bukti kepada saya. Tidak ada bukti. Kamu jangan menggonggong di sini. Jika bukan karena bantuanmu malam ini, hanya apa yang kamu katakan sekarang, aku akan merobek mulutmu. Simon Zimmer juga duduk tegak dan berkata dengan dingin, Harvey York, jangan bicara omong kosong. Keluarga kami sekarang berada di Biro Feng Shui. Setelah perubahan Tuan Sam Braco dibuat, saya secara khusus meminta beberapa ahli Feng Shui untuk melihatnya. Mereka penuh dengan pujian. Kamu harus berhenti berbicara omong kosong. Tuan Sam Braco tahu bahwa kamu memfitnah tulisan tangannya. Dan dia belum selesai denganmu. Naik dan istirahatlah cepat. Jangan membuat ibumu marah lagi. Saat berbicara, Simon Zimmer melambai kepada Mandy Zimmer untuk membawa Harvey York menyingkir, berhenti berdebat, dan sakit kepala. Harvey York sudah lama mengenal karakter Lilian Yates, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Lilian Yates begitu keras kepala, dan matanya dibutakan oleh keuntungan kecil di depannya. Kecuali dia bisa mendapatkan Sam Braco kembali sebagai saksi. Tetapi Sam Braco, yang telah diusir dari Jinling, tidak dapat ditemukan dalam waktu singkat. Terlebih lagi, dalam hal karakter Sam Braco, dia mungkin bukan saksi dan menamparkan wajahnya sendiri. Memikirkan hal ini, Harvey York hanya bisa menasihati Mandy Zimmer. Mandy, kamu harus menemukan cara untuk membujuk orang tuamu. Yang terbaik adalah mengubah Biro Feng Shui yang telah berubah. Atau pindah saja dari villa ini. Pergi ke Huilong Bay nomor 1 untuk tinggal. Jika tidak, keadaan ekstrim akan berbalik. Dan Biro Feng Shui pasti telah berubah. Saya khawatir keluarga Zimmer akan menurun dalam sekejap. Kamu juga akan mendapat masalah. Mandy Zimmer tampak ragu-ragu. Jelas dia masih percaya pada Harvey York. Mendengar kata-kata itu saat ini, dia mengangguk dan berkata, baiklah. Besok saya akan mengundang beberapa ahli Feng Shui untuk datang dan melihat rumah dengan baik. Harvey York sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa masalah ini tidak bisa dikatakan lebih lanjut. Mandy Zimmer harus menemukan beberapa bukti sendiri. Lalu Lilian Yates dan Simon Zimmer akan mempercayainya. Yang paling penting adalah jika Lilian Yates dan Simon Zimmer tidak bekerja sama, dan mereka tidak mengatakan dengan tepat apa yang telah berubah dalam Feng Shui, dia tidak akan bisa memulai.
Karena pola kutub yang sangat merepotkan. Jika seseorang tidak hati-hati, yin dan yang akan berubah, menyebabkan konsekuensi bencana. Dalam beberapa hari berikutnya, Harvey York sibuk menginstruksikan Tian Zora untuk terus mengubah Feng Shui di tempat lain. Untungnya, Sam Brako tidak melakukan pola yang terlalu ekstrim di tempat lain. Tian Zora datang ke pintu dengan tanda Wan Shitang dan Jifutang. Banyak pemilik juga sangat kooperatif. Jadi semuanya berjalan sangat lancar. Harvey York memikirkannya. Atau dia akan membiarkan Tian Zora pergi ke keluarga Zimmer untuk menyelesaikan masalah ini. Pada sore hari ketiga, Harvey York, yang baru saja akan keluar, menjabat tangannya. Dan suara cemas Mandy Zimmer datang dari seberang. Harvey York, sesuatu terjadi pada ibu. Bab 4476. Harvey York sedikit terkejut dan berkata, apa yang bisa terjadi padanya? Bukankah dia ibu rumah tangga? Dia dibawa pergi oleh kantor polisi. Saya tidak tahu detailnya. Dalam perjalanan ke tempat kerja, tanya Mandy Zimmer. Kamu ada di mana? Harvey York berkata, saya di luar. Jangan khawatir. Saya akan kembali sekarang. Kembali dan bicara. Setelah berbicara, Harvey York menutup telepon. Dan sebelum dia sempat menelepon Kel Carson untuk menyetir sendiri, dia memanggil mobil. Mobil itu pergi dengan cepat. Setengah jam kemudian, Harvey York datang ke Villa Zimmer. Dan Mandy Zimmer kebetulan tiba. Keduanya saling memandang dan tidak berbicara omong kosong, tetapi dengan cepat memasuki aula. Suasana di aula agak khusyuk, dan ada beberapa orang yang duduk di sofa. Simon Zimmer, Bitor Zuazo, Lina Stobe dan beberapa kerabat jauh keluarga Zimmer. Selain itu, ada satu orang yang sangat mencolok, dan itu adalah Danilo Hoffman. Melihat Danilo Hoffman, Harvey York sedikit mengernyit. Tapi dia tidak banyak bicara saat ini. Sebaliknya, Mandy Zimmer sedikit terkejut. Danilo Hoffman, mengapa kamu ada di sini? Danilo Hoffman melirik Harvey York dengan setengah tersenyum. Lalu menatap Mandy Zimmer. Dan berkata, dengan serius, Mandy, saya dengar bibi saya mengalami kecelakaan. Jadi saya datang untuk melihat. Mungkin saya bisa membantu. Mandy Zimmer sedikit mengangguk. Saat ini tidak mudah untuk mengatakan apapun untuk menolak. Dia hanya bisa berjalan ke ayahnya dan berkata, Ayah, apa yang terjadi? Ada apa? Simon Zimmer tampak aneh. Dan kemudian berbisik setelah beberapa saat. Ibumu melihat bahwa bisnis di rumah sangat bagus baru-baru ini. Dia memesan sebuah toko untuk menjual beberapa spesialisasi Jinling. Ternyata itu adalah operasi percobaan hari ini. Pada hari pertama, ada seorang wanita tua yang mencobanya dan pingsan di tempat. Keluarga langsung melapor ke petugas. Jadi ibumu dibawa pergi oleh kantor polisi. Sekarang tokonya juga sudah tutup. Kita harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Ketika Anda membuka toko khusus, pelanggan pertama keracunan makanan. Mandy Zimmer merasa tidak bisa dipercaya. Bagaimana ini mungkin, Bu? Aku tahu toko khusus ini. Dia dan Bibi Zamora pergi ke pasar grosir bersama untuk mencari penyalur saluran untuk membeli barang. Bagaimana bisa terjadi sesuatu? Harvey York sedikit mengernyit dan menyipitkan mata ke aula. Tata letak di pola asli dari yang ekstrim samar-samar sedikit lebih yin. Harvey York tanpa sadar berkata, Mandy, bukankah aku sudah mengingatkanmu beberapa kali? Kamu ingin mengundang seorang ahli Feng Shui untuk datang dan melihat-lihat rumah. Apakah kamu tidak mengundang siapapun? Mandy Zimmer tampak malu dan berkata, saya mendengar bahwa Jinling adalah yang paling ahli Feng Shui yang terkenal adalah Hugo Yeager dan Mates Zora. Tetapi keduanya telah pergi ke suatu tempat baru-baru ini. Dan tidak dapat menemukannya.
Saya hanya berpikir bahwa ketika saya menemukan seseorang, mereka akan datang dan melihat. Harvey York terdiam. Dia tahu persis kemana keduanya pergi. Retret di halaman belakang Jifutang. Simon Zimmer sedikit mengernyit. Dia tidak begitu percaya bahwa apa yang terjadi hari ini ada hubungannya dengan Feng Shui. Menurutnya, itu murni nasib buruk Lilian Yates yang menyebabkan insiden ini. Namun ia lupa satu hal. Keberuntungan seringkali erat kaitannya dengan pola Feng Shui. Oke. Apakah Anda berbicara tentang tahayul feodal ini sekarang? Pada saat ini, Bitor Zuazo mendengus dingin sambil menghindari hal yang penting. Prioritas utama adalah menyelamatkan orang. Ibu sangat kurus. Bagaimana dia bisa tahan dengan penjara yang suram? Aku merasa tidak enak. Bab 4477. Harvey York terlalu malas untuk memperhatikan Bitor Zuazo dan mengerutkan kening pada saat ini. Apakah Anda mengirim pelanggan ke rumah sakit untuk diperiksa? Apakah pelanggan keracunan makanan? Atau apakah dia memiliki semacam penyakit? Simon Zimmer di samping tampak sedikit malu, lalu menundukkan kepalanya. Dia berkata, seharusnya masalah makanan. Karena selain wanita tua yang pingsan, ada beberapa pelanggan yang juga sakit perut dan merasa tidak nyaman. Sekarang orang-orang dari Food and Drug Administration sudah menguji makanan yang dimasukkan ibumu. Produk khusus telah disetujui. Saudaraku, kamu telah berada di Jinling selama bertahun-tahun. Dan kamu memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah. Tidak bisakah kamu menghadapinya? Mandy Zimmer melirik Bitor Zuazo dan jarang memanggil saudara. Bahkan jika tidak ada cara untuk membuat ibuku baik-baik saja untuk sementara waktu. Tapi setidaknya aku bisa menyelamatkannya. Lagi pula, ada orang-orang di Tianjing. Dan lingkungannya sangat buruk. Ibuku telah mengenakan pakaian dan makanan yang bagus sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa menderita karenanya? Mengerti. Jelas. Mandy Zimmer masih berbakti dan khawatir ibunya akan menderita karenanya. Mendengar ini, Simon Zimmer segera menggertakkan giginya dan berkata, aku baru saja berkata, aku tidak boleh bekerja sama dengan orang itu, Bibi Zamora. Orang itu mengatakan bahwa dia memiliki saluran khusus di pasar grosir dan bisa mendapatkan barang-barang murah. Sepertinya itu pasti ketiga produk itu. Bibi Zamora sialan. Harvey York bahkan lebih terdiam ketika mendengar omelan Simon Zimmer. Mengetahui bahwa itu adalah produk Sanwu. Beraninya toko khusus buka. Selain itu, pola Feng Shui keluarga Zimmer telah berubah sekarang. Bukankah kecelakaan itu hanya hitungan menit? Bitor, kamu benar-benar tidak bisa menjamin ibumu. Setelah Simon Zimmer mengutuk beberapa kata, matanya tertuju pada wajah Bitor Zuazo dengan ekspresi antisipasi. Bagaimanapun, Bitor Zuazo adalah penduduk asli Jinling. Jadi dia seharusnya cukup bagus tidak peduli koneksi atau latar belakangnya. Bitor Zuazo sedikit ragu. Awalnya, ini adalah kesempatan bagus untuk tampil. Mungkin Lilian Yates akan mendapatkan lebih banyak bantuan. Tetapi setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya saya menolak untuk membantu. Tetapi saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Karena wanita tua dengan keracunan makanan, bermarga Huo, adalah salah satu dari 6 keluarga tersembunyi. Ibu Verney Huo, kepala keluarga tersembunyi. Tidak ada gunanya ikut campur. Apa? Ekspresi Mandy Zimmer berubah seketika ketika dia mendengar kata-kata keluarga Huo. Ibu Verney Huo, Harvey York juga tampak aneh. Hanya bisa dikatakan bahwa Lilian Yates benar-benar sial. Siapa yang tidak terlibat? Tapi terlibat langsung di kepala Verney Huo. Itu adalah kepala salah satu dari 6 keluarga tersembunyi di Jinling. Jika lelaki tua itu memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan,
Bahkan jika orang-orang dari keluarga Jin di Mordu bersedia untuk maju, saya khawatir mereka akan kehilangan muka di depan keluarga Huo yang tersembunyi. Lilian Yates kali ini. Aku khawatir ini sudah berakhir. Hei. Lelaki tua itu dalam suasana hati yang baik dan suka berbelanja dan berpartisipasi dalam beberapa penawaran khusus. Saya menjadi pelanggan pertama ketika saya melihat promosi pembukaan toko ibumu. Siapa yang tahu hal sebesar itu akan terjadi sekarang? Zimmer, wajah tentara sangat sulit dilihat. Ibumu dan yang lainnya bahkan tidak tahu apa identitas lelaki tua ini. Kalau tidak, mengapa mereka menjual produk Sanwu padanya? Sekarang orang tua itu menjadi seperti ini. Vernei Huo sangat marah dan percaya bahwa itu adalah tanggung jawab keluarga Zimmer kita. Dia tidak hanya meminta polisi dan badan pengawas obat dan makanan untuk turun tangan, tetapi juga meminta pemerintah untuk menyelidiki cabang ke-9 kami. Tidak ada gunanya bagi Bitor untuk memohon belas kasihan sekarang. Jika Danilo tidak datang ke sini saja, diperkirakan kita semua akan ditangkap untuk diinterogasi. Bab 4478. Simon Zimmer mengatakan ini dengan ekspresi penuh emosi, dan memandang Danilo Hoffman dengan kekaguman. Danilo, terima kasih. Aku tidak menyangka kamu begitu arogan untuk menyelesaikan masalah kita terlepas dari masa lalu. Kali ini, demi keluarga Zimmer kami, kamu berhutang budi yang sangat besar. Aku benar-benar minta maaf. Paman, kamu terlalu sopan. Kami adalah keluarga. Kami tidak berbicara tentang kedua belah pihak. Aku tidak akan membantumu. Siapa lagi yang bisa aku bantu? Danilo Hoffman tersenyum. Wajahnya adalah ekspresinya sendiri. Kamu tidak perlu khawatir tentang bisnis Bibi. Aku akan membiarkan kakak tertuaku beroperasi dengan baik setelah aku kembali. Aku pikir bahkan Vernei Huo akan memberikan wajah kakak tertuaku. Bitor Zuazo juga menamparkan meja pada saat itu dan berkata dengan keras, itu benar. Itu benar. Kakak tertua Danilo Hoffman adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Araceli Hoffman, putra tertua dari keluarga Jinling. Meskipun dia rendah hati, dia memiliki pengaruh besar di Jinling. Selama dia mengatakan sepatah kata pun, keluarga Huo pasti akan menyelamatkan muka. Setelah mengatakan itu, Bitor Zuazo memandang Danilo Hoffman dan berkata, The Hoffman. Keluarga dapat berbicara 10.000 kali lebih baik dari kita. Dia melompat dan meraih tangan Danilo Hoffman. Danilo, kali ini terserah padamu. Mandy Zimmer ragu-ragu sejenak, dan berkata, Danilo Hoffman, tolong. Jika ibuku bisa keluar hidup-hidup, keluarga Zimmer kami pasti akan berterima kasih padamu. Danilo Hoffman tersenyum dan berkata dengan anggun, masalahnya belum terselesaikan. Apa yang bisa saya katakan? Dan Mandy, kau juga mengenalku. Aku bukan orang yang membutuhkan pembayaran dari orang lain. Menurut saya, bisnis Anda adalah milik saya. Dan Anda tidak perlu bersikap sopan kepada saya. Setelah selesai, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Perlakukan aku untuk makan. Jelas. Tujuan Danilo Hoffman sangat jelas. Yang bisa disebut hati Simazao. Dan semua orang tahu itu. Saya pikir itu lebih baik. Kamu tidak memenuhi syarat untuk keluargaku mengundangmu makan malam. Adapun orang, kamu tidak perlu menyelamatkan mereka. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan menyelamatkan orang. Diam. Simon Zimmer menjadi marah dan membanting meja. Bukan giliranmu untuk berbicara dengan mantan suamimu di sini. Jika kamu berguna, keluarga kita membutuhkan banyak kotoran. Jika kamu berbakat, ibumu perlu membuka toko sendiri. Jika kamu mampu, Mandy harus bekerja keras untuk kontrak. Jika apa yang kamu katakan sangat luar biasa, mengapa Mandy bukan kepala keluarga Jin di Mordu sekarang? Aku memberitahumu.
Karena kamu tidak bisa membantu. Jangan membodohi dirimu sendiri di sini. Jelas. Ini tentang istrinya. Dan Simon Zimmer tidak memberikan wajah Harvey York lagi. Bitor Zuazo juga mencibir pada saat itu. Itu benar. Nama belakangnya adalah York. Apakah Anda pikir jika Anda mengenal Daniel Oval dan Sean Gao, Anda dapat membiarkan Vernei Huo memberi Anda wajah? Jangan delusi. Apa itu Vernei Huo? Orang-orang. Bahkan jika 5 kepala lainnya dari 6 keluarga tersembunyi maju bersama, dia mungkin tidak akan menyerah. Lagi pula, itu benar-benar melibatkan ibunya. Menurut pendapat saya, hanya keluarga Jinling Hoffman dan keluarga penggabung Jinling yang memiliki sedikit wajah. Tidak ada gunanya bagi orang lain. Apalagi menantumu. Simon Zimmer juga tampak marah. Cepat, minta maaf kepada Danilo. Kalau tidak, kamu dan aku sudah mati. Bab 4479. Simon Zimmer marah dan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Dalam pandangannya, saat kritis telah tiba. Jika seseorang tidak hati-hati, Lilian Yates harus pergi ke dasar penjara. Pada saat ini, Harvey York, bajingan ini, tidak masalah jika dia tidak membantu. Beraninya dia menyinggung seseorang seperti Danilo Hoffman. Untuk apa ini tidak mencari kematian? Meminta maaf. Harvey York memandang Danilo Hoffman dengan ringan. Bahkan jika aku meminta maaf, bisakah dia menanggungnya? Tidak tahan. Lina Stobe melingkarkan lengannya di dada dan mengejek Harvey York. York, kapan kamu masih membuat masalah di sini? Mandy Zimmer tampak ragu-ragu. Dan berkata, Harvey York, mengapa Anda tidak mencari? Tanpa menunggu kata-kata Mandy Zimmer setelah selesai, Bitor Zuazo mencibir, oke. Mandy, meskipun aku bukan saudaramu, tapi aku akan membantumu memutuskan masalah ini. Kamu tidak bisa menaruh emas di wajah Harvey York. Orang tua dan ibu, kamu sudah memberitahuku. Alasan mengapa Harvey York menikmati pelayaran yang mulus di Jinling akhir-akhir ini adalah karena dia makan nasi lembut Alexa Joyner. Untuk sedikit sumber daya, dia telah melakukan hal seperti itu tanpa malu-malu dan bermarga. York harus menunjukkan wajahnya sebagai manusia. Lebih baik bersikap realistis dan tidak menonjolkan diri. Kamu lihat aku sudah makan dengan Tuan Huo dan Tuan Du. Apakah aku pernah pamer? Apakah aku bangga? Bitor Zuazo memandang Harvey York dengan jijik. Pemborosan yang bergantung pada seorang wanita. Apa yang ada untuk pamer? Bitor Zuazo ingin menginjak-injak Harvey York sampai mati ketika dia ingat bahwa Harvey York telah mempermalukannya di perjamuan sebelumnya. Tetapi setelah mengetahui bahwa Harvey York mengandalkan Alexa Joyner untuk memamerkan kekuatannya, Bitor Zuazo lebih menghina daripada iri. Dia tidak berpikir dia akan direduksi ke titik ini. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, Alexa Joyner tidak diperlukan untuk masalah sepele ini, tidak. Simon Zimmer menamparkan meja. Kamu pikir di Jinling, kamu bukan apa-apa tanpa Alexa Joyner. Karena kamu sangat menyukai Alexa Joyner, kamu seharusnya menjadi menantu keluarga Jinling Joyner. Jangan datang ke rumah kami untuk merusak pemandangan. Harvey York berkata dengan ringan. Saya berkata, saya tidak membutuhkan bantuan Alexa Joyner. Itu benar. Tidak perlu. Danilo Hoffman, yang berada di sampingnya, melihat Harvey York berpura-pura, dan langsung kesal. Dia berdiri, tersenyum sedikit, dan berkata, saya bisa menangani masalah sepele ini. Paman dan Bibi, Mandy, jangan khawatir. Aku akan pergi ke kakak tertuaku dan mengatakan sesuatu. Kata-katanya lebih baik daripada Alexa Joyner. Jauh lebih berguna. Tenang saja. Langit runtuh. Ini aku. Setelah berbicara, Danilo Hoffman menunjukkan senyum lembut dan berbalik untuk pergi.
Itu adalah kesempatan langka baginya untuk tampil seperti ini. Selama Mandy Zimmer bisa didapatkan, maka membunuh hati Harvey York akan 100 kali lebih mudah daripada membunuhnya. Ayah, di mana pasiennya sekarang? Harvey York mengabaikan Danilo Hoffman dan malah memandang Simon Zimmer. Aku akan pergi dan melihat apa yang terjadi. Meskipun mudah bagi Harvey York untuk menyelesaikan masalah ini, cukup hubungi Felipe Parada dan Lilian Yates akan keluar. Tapi masalah ini harus diselesaikan secara mendasar. Jika diselesaikan secara paksa, dan wanita tua itu juga dalam masalah, maka perseteruan antara keluarga Zimmer dan keluarga Huo akan lebih besar. Cara terbaik adalah menyelamatkan orang dan membangunkan mereka. Di mana pasiennya? Apakah ada hubungannya denganmu? Simon Zimmer memandang Harvey York dengan tidak sabar. Lalu dia menatap Bitor Zuazo dengan air mata berlinang. Bitor, aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Lihat, kau harus memikirkan cara. Bab 4480. Meskipun ibumu memiliki temperamen yang buruk, hatinya benar-benar tidak buruk. Kita tidak bisa membiarkan dia tinggal di penjara lagi. Dia tidak tahan. Kami tidak peduli berapa biayanya. Uang. Anda harus menyelamatkan orang. Mandy Zimmer buru-buru berkata, Ayah, jangan terlalu khawatir. Mari kita pikirkan cara. Solusinya selalu lebih sulit daripada kesulitannya. Bitor Zuazo juga menggertakkan giginya sedikit saat ini. Ayah, jangan terlalu khawatir. Mari kita lihat apa maksud Danilo Hoffman dulu. Jika dia tidak bisa mengeluarkan orang, kita akan memikirkan cara lain. Jika itu benar-benar tidak berhasil, pergi ke tuntutan hukum dan temukan penilaian. Selama itu bukan bajingan, tanggung jawab, segalanya akan berbalik. Hanya saja ketika Bitor Zuazo mengatakan ini, wajahnya penuh dengan rasa kurang percaya diri. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa sekarang pihak lain adalah keluarga Huo, salah satu dari 6 keluarga tersembunyi. Jika itu benar-benar menyakiti wanita tua keluarga Huo karena produk Sanwu yang dijual oleh Lilian Yates, dalam hal karakter Vernei Huo, apakah dia akan membiarkan Lilian Yates pergi? Jika dia tidak menangkapnya dan meletakkannya di bawah papan peti mati, dia mungkin tidak akan memiliki nama keluarga Huo. Sebaiknya aku pergi ke rumah Huo untuk melihat-lihat. Harvey York berkata dengan enteng. Tetapi jika dia tidak bisa, dia harus meminta Tuan Oscar Armstrong untuk mengambil tindakan. Apapun baik-baik saja selama itu bisa menyelamatkan orang. Bitor Zuazo mencibir. Apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu pergi ke rumah Huo? Katakan, jangan bilang kamu pergi untuk bersyafaat. Bahkan jika kamu berlutut dan bersujud, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak ada yang akan menjagamu. Lina Stobe juga mencibir. Ya, kami berdua saling memohon. Tetapi pihak lain tidak repot-repot memperhatikan kami sama sekali. Harvey York berkata dengan ringan. Kapan saya mengatakan untuk meminta bantuan? Saya akan pergi dan melihat bagaimana situasinya. Hehehe. Begitu banyak ahli medis di Jinling telah pergi. Dan mereka tidak dapat menyelamatkan orang tua itu. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai menantu? Kamu tidak akan pergi ke keluarga Huo dan mengatakan bahwa Feng Shui mereka tidak baik. Benar. Apakah kamu pikir mereka akan percaya apa yang kamu katakan? Bahkan jika mereka melakukannya, apakah kamu memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya? Apakah kamu bercanda? Simon Zimmer juga mencibir. Bajingan. Kamu tidak berguna. Semuanya telah mencapai titik ini. Dan kamu masih berpura-pura berada di sini. Mengapa keluarga Zimmer kami menemukan menantu sepertimu sebelumnya? Setelah mengatakan ini, Simon Zimmer tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul meja. Sore harinya, Harvey York, yang akhirnya meninggalkan villa keluarga Zimmer,
kembali ke Jifu Hall. Dia akan meminta Kel Carson untuk mencari tahu di mana wanita tua dari keluarga Huo itu. Tetapi telepon dari Santiago Luo masuk. Saudara Luo, apakah ada yang salah? Harvey York tidak ingin berbicara omong kosong dengan Santiago Luo. Mungkinkah sekarang setelah Miguel Quevedo jatuh, masih ada orang yang berani datang ke real estate Jinling kita untuk mengganggu kita? Tidak. Real estate Jinling kami berjalan dengan sangat baik sekarang. Dan dapat dikatakan bahwa itu makmur. Marisol Yeager yang Anda perkenalkan kepada saya juga merupakan karakter pribadi. Dan itu adalah Feng Shui. Seorang pemimpin. Banyak klien mempercayainya. Selama dia mengatakan apartemen yang bagus, itu akan terjual dengan sangat cepat. Itu seperti CD harian. Santiago Luo sangat memuji Marisol Yeager. Ngomong-ngomong, istri saya juga dalam suasana hati yang baik baru-baru ini. Saya siap untuk menjaga diri sendiri dan mencoba untuk memiliki bayi segera. Harvey York, ini semua kreditmu. Aku akan bergegas dan menimbun TPA, hancurkan sebidang tanah itu dan bangun menjadi taman kota sesuai dengan apa yang kamu katakan. Saat itu, tunggu saja dan hitung uangnya. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.